Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah. Hari ini Paskah Bapak Ibu. Iya, selamat Paskah untuk kita semua. Saudara yang lagi menyaksikan di live streaming, saya sapa juga selamat Paskah untuk saudara semua, keluarga saudara dimanapun saudara berada hari ini. Kita bersyukur bersama-sama. Saudara sudah umur berapa hari ini? Saudara sudah bertahun-tahun mengikuti Paskah, merayakan Paskah dan mengalami Paskah. Amin. Oke. Hari ini kita akan melihat apa itu Paskah. Apa arti Paskah itu bagi kita dan apa maknanya bagi kita. Karena setiap tahun kita merayakan Paskah. Banyak orang yang pada Paskah itu lihat film Tuhan Yesus menangis-menangis. Menangisnya sampai keluar dari mata, dari hidung, dari mulut saudara. Ada lagi beberapa yang buat fragmen, tadi saya nonton di Facebook itu saudara, buat fragmen Yesusnya benar-benar disalib saudara. Disalib sampai akhirnya anak itu pingsan disalib. Pingsan disalib, mereka bingung gimana cara turunkan. Mereka turunkan saudara, susah, dan akhirnya anak itu pingsan, langsung ada ambulans, dibawa ke ambulans saudara. Ada yang lebih parah saudara. Ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Yesus. Itu di Afrika saudara. Tiba-tiba sebelum Jumat Agung, dia datang di kantor polisi dengan menangis-nangis di kantor polisi. Kenapa kamu katanya? Saya dikejar-kejar orang. Kenapa? Mereka mau tangkap saya. Kenapa? Karena saya bilang saya Yesus. Saya mau disalib pas Jumat Agung katanya. Ada orang yang mengaku-ngaku Yesus, giliran mau disalib tidak mau. Nah itu berbahaya saudara. Saya ingat waktu masih dulu sekolah minggu, sering buat di gereja itu sering ada drama Tuhan Yesus. Kadang-kadang dari jemaat ada orang yang dipukul gitu, dikasih mahkota, benar-benar mahkota, pikul salib, benar-benar pikul salib. Ya, itu kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita di Katolik itu benar-benar saudara di Jumat Agung itu mereka lakukan. Ada orang memang yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjadi Tuhan Yesus. Benar-benar dipukul, benar-benar ditendang, benar-benar diludahi. Cuma nggak dipaku benar aja. Nah, orang menangis gitu. Ya. Tapi apakah Paskah itu harus seperti itu dan lain sebagainya? Hari ini kita mau belajar bersama-sama apa itu Paskah. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Diberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiayai jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar
dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin. Berbahagia kita yang mendengarkan firman hari ini, terutama kita yang mengambil keputusan untuk melakukan firman ini. Haleluya. Ini hari yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, saudara pakai baju dari berbagai daerah luar biasa. Tidak mudah, ada yang sudah mempersiapkan 1 bulan sebelumnya. Saudara, saya yakin saudara, ada yang sudah bingung mau pakai baju apa gitu kan. Ada yang sudah mencari-cari bagaimana mendapatkannya. Saya sendiri bingung saudara mau pakai baju apa. Karena saya kalau pakai baju orang Sumba itu seperti ini. Dandi, Pak Petrus, dan yang lain-lain itu yang pakai kepala itu bingung saudara. Saya nggak punya. Ya, di rumah nggak punya. Kalau pulang Sumba pasti punya. Kalau pulang Sumba itu acara ada kematian, ada apa, pasti saya harus wajib pakai itu saudara. Itu, pakai parang, pakai ini, kemudian ada lagi tasnya. Harus ada tasnya, di situ ada sirip pinangnya. Iya. Saya harus pergi, keliling, ketemu keluarga, bawa sirip pinangnya dan lain sebagainya. Iya. Hari ini kita tampil berbeda, iya, bukan karena kita mau beda-beda saudara, tapi kita berbeda-beda tapi satu, amin. Karena kita satu dalam Kristus, amin. Itu yang lebih penting. Nah, pertanyaan bagi kita, ya, apa arti Paskah? Kalau saudara ditanya hari ini, kenapa saudara ibadah Paskah? Ya, itu pertanyaan yang penting, saudara. Jangan sampai kita datang ibadah Paskah, kita nggak tahu apa itu Paskah. Ya, kenapa kita harus ibadah hari ini? Kenapa harus hari Minggu kita ibadah? Ya, itu penting, saudara. Jangan sampai kita datang beribadah, kita tidak tahu kenapa kita beribadah. Kenapa kita tidak tahu kenapa kita merayakan Paskah? Ya, hari ini kita mau lihat bersama-sama apa itu Paskah. Ya, ya. Arti Paskah sesungguhnya di ayat yang kita baca tadi, kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. Ya, ya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada kedua belas muridnya. Kalau ditanya saudara apa arti Paskah? Paskah itu adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, penting tuh garis bawah, sesuai dengan kitab suci. Jadi Paskah bagi kita orang percaya adalah, Paskah bagi kita orang Kristen adalah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Itu arti Paskah bagi kita. Paskah bagi kita adalah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa saya dan saudara. Tapi bahwa ia telah dikuburkan, ia telah bangkit, dan ia menunjukkan diri kepada Kefas dan kepada saudara. Menunjukkan diri bahwa ia hidup. Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menampakkan diri yang menyatakan bahwa dia hidup. Dan yang terakhir saudara, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Paskah itu penting saudara. Saya ulangkan, Paskah itu jauh lebih penting daripada Natal. Kalau Yesus hanya lahir tapi tidak mati di salib, saudara, dia bukan Yesus yang kita sembah. Paskah itu penting karena pengorbanannya di salib itu penting bagi kita supaya kita diselamatkan. Kita terlalu memeriahkan Natal, itu luar biasa saudara. Iya. Kita lupa kadang-kadang dengan Paskah. Tapi banyak orang yang mengartikan Paskah, banyak gereja, banyak orang percaya yang mengartikan Paskah saudara. Ini
mengartikan Paskah itu dengan telur Paskah. Saya nggak ngerti asal mula telur Paskah itu bagaimana. Kok Paskah sama dengan telur? Mereka katakan itu sama dengan hidup baru. Ya, karena telur itu seperti telur yang menetas dan memberi hidup yang baru. Ada banyak sejarah-sejarah dari negara-negara tentang itu di Eropa, saudara, tentang Paskah itu digambarkan tentang telur. Dan saudara, guru-guru sekolah minggu jangan sampai salah. Ya, akhirnya mengartikan Paskah itu harus ada telurnya. Dan yang digambarkan itu hanya telur Paskah. Yang gak dilihat Yesusnya, yang dilihat telurnya, saudara. Paskah itu bukan berarti telur Paskah. Nah, sama dengan Natal kan. Natal kita dibuat dengan Santa Claus. Akhirnya orang lebih suka Santa Claus daripada Tuhan Yesus. Karena Santa Claus kasih hadiah. Iya kan? Jadi diputar balik itu maknanya, saudara. Kadang-kadang kita berpikir, oh Paskah akan dapat telur Paskah. Ya. Apakah Paskah itu hanya tentang salib? Apakah Paskah itu hanya tentang kubur yang kosong? Enggak, tapi Paskah tadi yang kita lihat bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah bangkit dan bahwa Ia telah hidup. Itulah Paskah bagi kita. Ornamen-ornamennya banyak, saudara. Ada yang pakai telur, ada yang pakai salib dan lain sebagainya. Itu cara orang-orang untuk merayakan Paskah. Tapi penting bagi kita untuk mengerti apa itu Paskah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita datang beribadah, datang ke gereja, datang dengan sebuah pengertian bahwa Yesus itu telah mati untuk dosa-dosa saya. Jadi kita datang dengan menghargai Tuhan Yesus yang telah mati untuk dosa-dosa saya. Jadi kita datang dengan sebuah pengertian bahwa saya telah ditebus oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi kita datang dengan percaya diri, saudara. Datang beribadah dengan percaya diri, dengan yakin bahwa saya orang yang telah dikasihi Tuhan. Jadi saya tidak datang dengan bermain-main dengan Tuhan lagi. Karena Dia sudah mati untuk menebus dosa saya. Amin. Jadi kita datang dengan ucapan syukur. Hari ini kita mau bersyukur, bukan kita mau bersedih. Yesus tidak mati setiap tahun, saudara. Dia mati hanya sekali untuk menebus dosa kita. Apa yang kita lakukan? Kita hanya mengingat bahwa Dia itu mati, Yesus itu mati. Kita ibadah ini mengingat bahwa Dia mati di salib, bahwa Dia bangkit dan Dia hidup. Itu yang kita banggakan. Makanya orang-orang percaya di zaman dulu ketika mereka ketemu di Paskah, sekolah Minggu Paskah. Karena Paskah itu pasti hari Minggu, tidak ada hari yang lain. Hari Minggu pasti itu Paskah, saudara. Maka mereka sering bertemu dan mereka sering berjabat tangan. Pada waktu itu orang Kristen masih sedikit, saudara. Mereka berjabat tangan dan mengatakan, Yesus bangkit. Satu kebanggaan itu, saudara. Yesus bangkit itu menjadi sebuah kebanggaan. Artinya Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati. Ada banyak orang yang punya Tuhan di luar sana, tapi Tuhan yang mereka sembah itu mati, saudara. Nggak hidup-hidup. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia mati, tapi hari yang ketiga Dia bangkit. Bahkan Dia hidup, memberi hidup kepada kita. Belum ada Tuhan yang seperti itu, seperti Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Belum ada nabi yang seperti itu, seperti Tuhan kita, saudara. Pun saudara, dari Musa, dari siapapun semua nabi yang dikatakan nabi, ada kuburannya hari ini. Dan ada batu nisannya sampai hari ini. Tapi hanya Yesus yang kuburnya kosong, nggak ada orang. Amin. Itu yang perlu. Jadi kita datang sebagai orang yang bersyukur. Tuhan Yesus yang saya sembah itu hidup. Amin. Amin, saudara. Datang itu coba senyum semua. Saudara sudah pakai baju yang terbaik, senyum semua. Amin. Jadi tersenyumlah, bersukacitalah. Nah, itu penting, saudara. Kalau saudara tidak tersenyum, bahaya, saudara. Ya. Nah, yang berikutnya, apa maknanya? Makna itu selain artinya, tapi kita butuh maknanya. Maknanya itu bagi saya, apa yang saya harus jalani dalam hidup ini. Karena Yesus sudah mati untuk saya, untuk sudah menebus dosa saya, Dia bangkit dan hidup. Bagaimana saya? Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang telah ditebus? Apa yang saya harus lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang harus saya lakukan? Karena Dia sudah memberi yang terbaik bagi kita, bagi saya dan saudara. Amin.
Ya. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini yang sangat terkenal, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa makna Paskah itu bagi kita? Paskah itu berbicara tentang kasih Tuhan kepada manusia. Amin. Paskah itu berbicara dalam hidup kita bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Kasihnya itu, saya ulangi terus perkataan dari Ibu Gembala minggu lalu. Saya sangat diberkati perkataan itu, saudara, dan saya mau menghidupi perkataan itu. Mengasihi itu bukan dengan perasaan, tapi mengasihi itu dengan tindakan. Yesus melakukan itu, saudara. Dia mengasihi kita dengan tindakan. Amin. Apa yang dia lakukan? Ayat itu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu ia sangat mengasihi saya dan saudara, dia sangat jatuh cinta dengan saudara, dia sangat-sangat mencintai saudara. Apa yang dia lakukan? Apa bukti dia mengasihi saudara? Dia mati di salib, dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Itu tindakan kasih yang sesungguhnya. Amin. Tapi kasih yang guna perasaan itu seperti apa? Kalau dia cantik baru saya kasih. Kalau dia punya uang baru saya kasih. Itu kasih yang menggunakan perasaan. Hati-hati, saudara. Banyak kita mengasihi Tuhan itu dengan perasaan. Lihat dia terpaku di kayu salib. Nonton film The Passion of the Christ. Dia di mahkotai duri, diludahi. Dia dipukul, disesah, kita semua nangis. Itu kasih yang menggunakan perasaan. Hati-hati. Kita banyak Jumat Agung, ibadah Paskah itu, saudara. Kita di gereja lihat gambar Tuhan Yesus. Kita menangis, kita merasa paling berdosa. Itu kasih yang gunakan perasaan. Setelah itu keluar dari gereja, saudara, buat dosa lagi. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan pakai perasaan. Karena melihat penderitaan, melihat Yesus menderita, kita menangis, kita menyesali. Tapi keluar dari pintu gereja. Setelah itu, saudara, apa yang kita lakukan? Itu kasih yang menggunakan perasaan. Sama dengan ketika saudara mencintai yang anak-anak muda. Lihat perempuan, lihat wanita. Saudara lihat yang pertama karena cantiknya. Apa? Karena perasaan, karena emosi sesaat. Karena kasih yang sesungguhnya itu butuh tindakan. Bagaimana kalau dia tidak cantik? Bagaimana ketika saudara menikah dengan dia, ternyata tidak secantik yang engkau pikirkan? Apakah kasihmu hilang? Banyak kali seperti itu. Karena apa? Kasih kita itu perasaan senang, perasaan cinta itu karena hanya emosi. Nah, jangan sampai kita cinta Tuhan itu karena emosi. Kita cinta Tuhan karena kita diberkati. Saya sayang Tuhan karena saya diberkati. Saya bergereja karena saya diberkati. Giliran kita punya masalah, kita tidak mau cinta Tuhan lagi. Itu cinta pakai emosi. Tapi cinta Tuhan tuh nggak pakai emosi, saudara. Saudara lagi buat dosa, dia masih buka tangan untukmu. Saudara lagi berbuat dosa, dia tetap mati bagimu. Saudara lagi dalam kondisi yang sulit apapun, dia ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau baik, ketika engkau apapun. Makanya janji nikah itu, saudara. Ingat yang sudah menikah, yang pernah buat janji nikah, ingat baik-baik janji nikah. Aku menerima engkau di saat engkau susah, di saat engkau senang, di saat engkau menderita, di saat engkau miskin, engkau kaya. Semua itu janji, saudara. Karena janji itu, maka dia bilang, pernikahan itu, janji itu sama seperti janji engkau dengan Kristus, Kristus dengan jemaatnya. Hai suami, dikatakan, kasihilah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu sebagaimana Kristus melakukan untuk jemaatnya. Suami istri itu gambaran kasih Kristus, saudara. Jadi dengarkan suami-suami, cintai istrimu bukan karena emosi. Kalau dia cantik baru engkau cinta. Ingatkan istri-istri, cintai suamimu bukan karena dia punya sesuatu. Kalau dia tidak punya sesuatu bagaimana?
Kalau dia jalan mulai pincang begini bagaimana? Bahaya. Mikir. Mau jalan dengan dia, nanti orang bilang, dia jalan dengan itu laki-laki siapa itu? Itu hati-hati saudara. Banyak kita kan cinta karena hanya melihat luarnya. Cinta karena hanya suka. Hati-hati nih. Yang sudah menikah, saya dan Ibu Gembala dan kita semua saudara. Terutama saudara yang sudah punya pasangan. Ya. Pernikahan itu sama dengan Kristus dan mempelainya. Sama dengan gereja. Itu janji saudara. Ya. Seia sampai mati. Sampai maut memisahkan. Amin. Terima dia ketika dia langsing ataupun sedikit melebar. Terima dia ketika dia matanya sudah mulai kurang melihat. Terima dia ketika rambutnya sudah mulai menipis. Ibu-ibu. Terima dia ketika kupingnya sudah mulai tidak mendengar. Kristus itu seperti ini saudara. Dia nggak pernah membedakan mengasihi kita. Dia bilang saya mau tebus hanya orang-orang yang normal. Enggak. Saya mau tebus hanya orang-orang yang mau datang ke gereja. Enggak. Dia tebus siapa? Semua kita. Dia tebus di atas kayu salib. Dan apa yang kita lakukan? Kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu sudah cukup bagi kita. Makanya kembali kata-kata. Ya, saudara datang ke gereja. Saudara jangan mengharapkan Tuhan tambah sayang saudara. Enggak. Jadi banyak orang melakukan itu sogok Tuhan saudara. Dia datang ke gereja mau sogok Tuhan. Dia kasih perpuluhan supaya sogok Tuhan. Dia kasih persembahan supaya sogok Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia sogok Tuhan. Saudara tidak perlu sogok Tuhan. Dia tetap mengasihi engkau. Karena dia kasih. Tapi ketika engkau datang ke gereja, engkau yang lagi tambah sayang Tuhan. Ketika engkau kasih perpuluhan, engkau lagi sayang Tuhan. Ketika engkau melayani, engkau yang lagi sayang Tuhan. Amen. Karena dia lebih dulu sayang kepadamu. Amin. Itu penting saudara. Dia nggak sayang pakai perasaan. Pakai emosi. Karena lihat engkau datang ke gereja, kemudian dia sayang engkau. Enggak. Dia tetap sayang engkau. Cuma kita yang nggak pernah tahu diri saudara. Sudah disayang. Sudah dipelihara, sudah dijaga, lagi sakit perut berdoa Tuhan jawab, lagi gak punya uang Tuhan jawab, lagi mengalami sesuatu Tuhan jawab. Tapi kita gak pernah serius dengan Tuhan. Saudara mau gak punya pasangan yang kayak gitu? Sakit hati seumur hidup saudara. Kamu sudah bangun pagi-pagi, siapin dia kopi, siapin dia sarapan, dia bangun makan. Tapi dia tidak pernah peduli kepadamu. Mungkin sekali, dua kali saudara masih memaklumi. Saudara hidup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengan orang yang gak tahan saudara. 1 tahun. Bayangkan saudara, sudah memberi yang terbaik, tapi saudara tidak pernah diberi yang terbaik. Dipuji aja gak pernah. Dibilang cantik aja gak pernah. Iya kan? Bayangkan kalau saudara punya suami yang kayak begitu, nggak pernah peluk saudara. Suami peluk istri ya. Jangan sampai saudara lebih suka peluk yang lain. Ya, suami selalu peluk istri. Tanya Ibu Gembala, setiap hari saya cium Ibu Gembala. Cium di keningnya kadang. Itu saudara harus. Kadang-kadang saya harus bilang cantik kepada Ibu Gembala. Serius saudara. Karena banyak orang, gini loh. Kadang-kadang gini ya, ketika saya belajar dengan semua orang yang berbicara dalam rumah tangga, kadang-kadang kita menganggap laki-laki, ketika kita punya uang, itu selesai. Istri kita akan senang. Ketika kita merasa bekerja kelas, kita sudah bawa uang, kita merasa cukup. Enggak. Istri itu kadang-kadang dia enggak butuh itu juga saudara. Dia butuh perhatian kita. Amin. Jangan ketika dia pakai daster, kamu tidak bilang, bau sekali dia. Saudara, ketika dia seperti itu, kamu cium dia tambah cinta kau. Masakannya tambah enak. Suami saya bau terasi pun dia cium saya. Amin. Itu cinta yang penuh tindakan saudara.
Demikian pun Tuhan kita. Dia nggak pilih-pilih mengasihi saya dan saudara. Amin. Dia nggak pilih-pilih. Engkau lagi buat dosamu seperti apapun, dia tetap mengasihi engkau. Dia tangannya tetap berbuka bagimu. Tapi jangan pernah sekali-kali engkau mengkhianati dia. Bukan berarti dia mengasihi engkau bermain-main dengan kasihnya. Dia Tuhan yang adil. Dia harus menghukum kesalahan yang harus dihukum. Banyak kita saudara. Ya, saya kan Tuhan, saya mengasihi saya. Enggak apa-apa saya buat dosa. Saya datang gereja lagi, dosa saya akan diampuni. Tuhan pernah bilang, saudara, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Surga itu bukan gampangan. Bukan gampangan, hati-hati. Tiba-tiba kamu buat dosa, tiba-tiba ditabrak mobil atau apa gitu. Meninggal, masuk neraka, saudara. Karena surga itu kudus. Banyak orang yang percaya Yesus sekali, maka akan masuk surga selama-lamanya. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang percaya Yesus hari ini, kemudian dia keluar, dia buat dosa, langsung masuk surga. Enggak. Kita terlalu meremehkan kasih karunia. Surga itu kudus, saudara. Hanya Kristus yang menguduskan kita. Maka jaga hidup kita dengan baik. Amin, saudara. Jatuh cinta dengan Tuhan tuh nggak usah pakai emosi. Pakai tindakan. Apa yang kita lakukan? Engkau datang hari ini beribadah. Itu tindakan karena engkau lagi cinta kepada Tuhan. Amin. Engkau datang memuji Tuhan, engkau nyembah Tuhan, engkau nyanyi, engkau memuji, memuliakan namanya. Engkau lagi bilang, Tuhan saya cinta kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Amin. Banyak orang bilang, saya percaya Tuhan, tapi dia di kamar, saudara, hari ini. Dia nggak ke gereja. Ada orang yang seorang Kristen. Tuhan Yesus, pasrah itu Tuhan Yesus mati bagi saya. Tapi dia tidak pernah nongol kelihatannya ketika ibadah. Tidak pernah berdoa. Tidak pernah baca firman. Kalau saudara mencintai Tuhan, Tuhan tidak butuh sesuatu yang paling berharga. Tuhan nggak butuh emasmu. Tuhan tidak butuh uangmu. Yang butuh uangmu adalah pekerjaan pelayanannya. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Saya jadi pengkhotbah hari ini, jadi gembala, ya bukan saya mau sogok Tuhan, saudara. Tapi ketika saya lagi ngomong firman, saya keluar di sana, saudara, saya pergi berbuat zina, saya pergi berbuat dosa, mati masuk neraka. Lebih parah saya sama ibu gembala tanggung jawabnya. Karena saya ngomong firman, tapi saya nggak hidupi firman, saya buat dosa, hukumnya lebih parah daripada saudara dan saya yang lain. Karena nggak mudah. Saya sama ibu gembala setiap hari berdoa, setiap malam kami berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami bisa jaga hidup kami takut Tuhan benar. Supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Karena sasaran iblis yang pertama adalah kami. Ketika gembalanya rusak, maka semua akan rusak. Karena apa yang disampaikan dengan orang yang tidak benar, semuanya tidak benar, saudara. Iblis lagi berusaha memutarbalikkan kepercayaan kita. Dengan apa? Dengan emosi, saudara. Hati-hati. Jangan sampai banyak orang bilang, cinta mula-mula. Cinta mula-mula itu harusnya terus cinta. Iya kan? Kadang-kadang kan kita jatuh cinta kepada pasangan kita kan, luar biasa. Dia terantuk, sudah sakit kah? Ya kan? Ya kan? Terantuk, mana batu tadi? Batu kurang ajar. Dia sudah nikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia terantuk. Lupa mata di mana? Udah berbeda gayanya. Padahal dulu saudara, bucin. Dulu bucin. Tahu bucin kan? Budak cinta, saudara. Kalau dia nggak telepon, nggak enak, saudara. Nggak bisa makan. Giliran sudah nikah, saudara. Sudah punya anak 1. Istri sudah mulai memang ke kiri dan ke kanan. Mulai banyak tingkahnya. Cinta itu harus dirawat. Amin. 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 Dulu waktu pacaran sering pegang tangan kan? Kalau nggak pegang tangan tuh nggak indah. Kemudian waktu pertama jalan gitu, giliran sudah 5 tahun, 6 tahun, tangannya sudah mulai kasar karena setiap hari potong bawang. Nggak enak gitu pegangnya. Hati-hati saudara. Nanti saudara cari tangan yang mulus di luar sana.
Tuhan bilang, kalau tanganmu itu berbuat dosa, potong. Yes. Tuh ada parang. Siapa yang mau dipotong tangannya hari ini? Ada parang kebetulan. Firman Tuhan bilang, jika matamu berbuat dosa, cungkil mata itu, karena tidak layak untuk kerajaan surga. Jika kakimu berbuat dosa, potong kaki itu, karena tidak layak untuk kerajaan surga. Hati-hati sudah. Kalau itu terjadi, hari ini kita semua datang dengan difabel semua. Kita orang cacat semua hari. Saya yakin, termasuk saya hari ini tidak bisa pegang mic, saudara. Dari dulu saya pendosa, saudaranya. Sudah tumpul semua, saudara. Dia ada lagi mau potong yang mana lagi, bingung. Tinggal potong leher saja. Tapi itu Tuhan tuh mengasihi itu luar biasa, saudara. Dia selalu kasih kesempatan kepada kita. Tapi kesempatan tuh ada waktunya, Bapak. Kesempatan itu ada waktunya, Mama. Kesempatan ada waktunya, anak muda. Tidak selalu ada kesempatan. Tapi hari ini kalau Tuhan kasih kesempatan kepadamu, mari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Apa yang kau buat untuk dia, itu yang kau lagi menyenangkan hatinya. Tapi dia selalu mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Amin. Yang kedua, saudara, Paskah itu berbicara tentang adanya pengharapan di dalam Tuhan. Bukan saja bicara tentang bagaimana dia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Iya. Dia betul-betul mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dia mau mati bagi kita. Tapi Paskah itu gambaran bahwa ada pengharapan. Yesus yang kita sembah itu, dia tidak mati, tapi dia hidup. Jadi kita yang percaya kepadanya, bukan kita percaya kepada Tuhan yang mati lagi. Tapi Tuhan yang bangkit dan hidup, memberi hidup kepada kita. Itu pengharapan kita. Hari ini kita belum lihat Yesus dengan mata kepala kita. Tapi nanti pada waktunya, ketika dia datang yang kedua kalinya. Ketika saya dan saudara sampai finish akhir tetap setia kepadanya. Saudara bisa bertemu dia muka dengan muka. Saudara bisa lihat langsung dengan dia. Itulah pengharapan kita. Orang-orang yang punya pengharapan. Bukan dengan saya. Next, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sudah dikatakan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar. Karena kasih karunia-Nya yang ajaib telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat terjemahkan seperti ini, ayat seperti saudara. Kamu orang yang paling bersyukur. Dalam terjemahan yang lain, kita ini orang yang paling bersyukur. Karena apa? Karena Kristus itu, ya, Yesus yang kita percaya, yang mati itu bangkit. Dan dia bangkit itulah memberi kita pengharapan. Pengharapan akan apa, saudara? Kita terima apa? Pengharapan. Ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang keempat. Akan mendapat warisan yang tidak akan binasa, yang tidak bercacat, yang tidak akan layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Bagi kamu siapa? Bagi kamu yang percaya kepada dia, yang mati, bangkit dan hidup. Kamu punya pengharapan akan apa? Kamu akan terima warisan. Warisan itu tersimpan di surga bagi kamu. Warisan itu tidak akan binasa, tidak cacat, tidak layu. Dan itu tersimpan di surga bagi kamu yang percaya kepadanya. Amin. Jadi warisan saudara bukan hanya ada di bumi saja. Tapi warisanmu itu tersimpan di surga bagi kamu. Kita punya pengharapan itu, saudara. Amin. Berikutnya, saudara, ayat yang kelima dikatakan. Yaitu kamu. Kamu yang punya harta apa? Kamu yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Yang menerima kasih karunia itu. Yang punya pengharapan itu. Kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Katakan dengan saya, dipelihara. Kebangkitan Kristus itu memberi kita pengharapan. Pengharapan akan apa? Bahwa kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Amin. Dipelihara oleh kekuatan Allah
Karena imanmu. Iman karena engkau percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Kamu akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu sudah apa? Yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang memberi napas hidup kepadamu. Yang menurunkan hujan. Yang membuat matahari terbit, saudara. Yang mengadakan malam. Yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu. Yang memelihara hidup saya dan saudara. Amin. Jadi hari ini kita orang yang bersuka cita. Karena kita dipelihara. Saya berulang-ulang ingin mengartikan kata pelihara, saudara. Itu yang membuat saya bersuka cita. Karena saya percaya saya dipelihara Tuhan. Kita semua punya peliharaan mungkin. Saudara punya peliharaan di rumah. Saudara punya anjing, punya kucing, punya ada burung atau apapun. Ada ikan. Saya di rumah di pastori ada hiro, ada kiki, kemudian ada ikan, saudara, ada koi. Setiap hari wajib kasih makan. Selalu aja ibu gembala teriak, "Papa, itu Kiki sudah dikasih air belum? Princess sudah kasih makan hero belum? Pagi-pagi sudah kasih makan ikan belum?" Itu kan dipelihara, saudara. Mereka nggak pernah kerja, iya kan? Tapi setiap hari dikasih makan. Nggak pernah bantu cuci piring, nggak. Saya bilang di sini, hero ini, saudara, dia saking obesitas jadi, saudara. Semua makanan dikasih, saudara. Saya bilang enak sekali jadi hero ya. Dia nggak pernah dimarahin, saudara. Tapi bapak gembala bisa dimarahin. Hero nggak pernah dimarahin. Saya bilang dipelihara itu kayak gitu, saudara. Tahu itu hewan peliharaan, dikasih makan setiap hari. Kita ini bukan hewan, saudara. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan mengasihi kita lebih daripada segala ciptaan apapun. Kita ini bernilai, kita ini biji matanya. Maka kita dipelihara. Amin. Katakan dengan saya dipelihara Tuhan. Saya dipelihara Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yang dipelihara aja tidak pernah khawatir, nggak dikasih makan. Kita ini banyak khawatir. Padahal kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita banyak khawatir. Makanya diumpamakan seperti bunga bakung yang tidak pernah memintal. Tapi keindahannya lebih indah daripada jubah Salomo. Seperti burung pipit yang tidak pernah menabur. Tapi selalu makan. Tidak pernah tidak makan. Bagaimana saya dan saudara yang telah dikasihi Tuhan. Ditebus dengan darah yang mahal. Dan Kristus yang kita sampai hidup. Dia akan pelihara saya dan saudara. Amin. Amin. Katakan dengan saya semakin cinta Tuhan. Saya semakin cinta Tuhan. Amin. Malaikat di surga lagi foto, lagi rekam, saudara. Hari ini. Yang ngomong, saudara. Keluar dari pintu gereja itu. Itu peperangan saudara yang sesungguhnya. Saudara cinta Tuhan atau tidak? Apa yang tindakanmu itu yang menentukan apakah saudara cinta Tuhan atau tidak. Amin. Tapi saya percaya muka-muka yang luar biasa hari ini orang-orang yang cinta Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama.